ini semakin sulitlah untuk dipertahankan, hingga akhirnya lama-kelamaan taman rekreasi yang pernah menjadi salah satu tempat yang sangat populer ditutup secara permanen pada tanggal 1 Januari tahun 1995. Hai semuanya, welcome back dan terima kasih buat kalian sudah klik video ini. Nah, jadi kali ini aku bakal ngebahas tentang salah satu kawasan rekreasi yang sudah lama terbengkalai. Nah, namanya Mimalen Park. Nah, base tempat rekreasi ini berada di Gombak, Selangor, sekitar 20 km dari Kuala Lumpur. Nah, dulu nih base Mimalen Park ini merupakan salah satu tempat rekreasi yang cukup populer. Namun, seiring berjalannya waktu, bertahun-tahun ditinggalkan. Akhirnya sampai sekarang kawasan ini dipenuhi dengan pepohonan dan bahkan semak belukar. Karena kondisi itulah membuat banyak orang menganggap bahwa tempat rekreasi ini dianggap tempat yang sangat angker. Nah, meskipun sampai sekarang kawasan ini memang sudah ditutup untuk umum nih, Bes, tapi masih ada orang ataupun petugas pengamanan yang berjaga di sana. Bahkan nih, Bes, masih ada orang yang nekat ke kawasan tersebut hanya untuk membuktikan satu hal. Benar nggak sih tempat ini angker? Oke nih Bes, jadi seperti yang aku sudah kasih tahu di awal nih bahwa Mimalen Park ini merupakan sebuah taman rekreasi yang berada di Gombak, Selangor, Malaysia. Nah, nama Mimalen sendiri ya berasal dari singkatan yaitu Malaysia in Miniature Land. Dulunya di Bes, taman rekreasi ini dibangun pada tahun 1971 dan mulai beroperasi nih awalnya di tahun 1975. Mimalen ini dibangun di atas tanah yang sangat-sangat luas, yaitu sekitar 300 hektar, di mana pembangunannya waktu itu tuh dibangun secara bertahap. Bahkan dibuka untuk umum waktu itu tuh juga bertahap. Pada fase pertama nih, Bes, Mimalen Park ini dibuka pada tahun 1975. Dan Mimalen ini sendiri dibuka sudah memiliki 24 kamar hotel, 5 villa, dan juga sebuah kolam renang. Bukan hanya itu juga, ternyata Mimalen Park ini juga menawarkan berbagai atraksi yang cukup menarik pada masanya nih, Bes. Salah satunya adalah Taman Hewan Prasejarah yang dimana menampilkan berbagai model dinosaurus yang berukuran besar. Jadi, keberadaan replika dinosaurus ini tentu menjadi daya tarik tersendiri nih bagi para pengunjung pada saat itu. Kemudian di tahun 1984, Mimalen kembali menambah atraksi baru dengan meresmikan sebuah kolam renang yang diklaim mereka sebagai kolam renang raksasa ataupun terbesar se-Asia Tenggara pada saat itu. Nah, yang dimana kolam renang itu juga nih, Bes, dilengkapi dengan seluncur air yang cukup tinggi dan bahkan menjadi salah satu spot paling favorit para pengunjung. Nah, Bes, selain wahana air, Mimalen juga menawarkan berbagai aktivitas outdoor. Bahkan, pengunjung juga bisa menaiki sebuah perahu di danau buatan, melakukan hiking di kawasan hutan, hingga memancing. Jadi nih, Bes, ya, bisa dibilang pada masanya nih, tempat ini tuh sangat-sangat populer dan tempat orang untuk melepas penat. Jadi, Mimalen Park ini bukan hanya sekedar rekreasi biasa, di mana kawasan ini juga menawarkan cukup banyak aktivitas yang membuat para pengunjung itu bisa menghabiskan waktu seharian nih di tempat tersebut. Nah, bagi warga yang memang tinggal di Kuala Lumpur nih, Bes, ya, Mimalen ini menjadi salah satu tempat yang memang cocok untuk melepas penat dan juga kesibukan kota. Apalagi memang lokasinya ini itu memang tidak terlalu jauh, hanya sekitar 20 km dari pusat kota yaitu Kuala Lumpur. Nah, bahkan bagi para pengunjung yang ingin menghabiskan lebih banyak waktu nih di sana, Mimalen juga menyediakan berbagai tempat untuk menginap. Nah, selain hotel dan juga villa, para pengunjung juga bisa menginap di sebuah rumah persinggahan yang terdiri nih dari 4 dormitory dengan total sekitar 100 kamar. Dan nih, Bes, menariknya lagi nih bahwa Mimalen juga ternyata pernah menjadi lokasi syuting beberapa film lokal Malaysia yang cukup booming lah waktu itu, kayak Dendang Perantau, Mekanik, Suara Gila-Gila Remaja, dan Tempo 88. Namun, masa kejayaannya Mimalen ini ternyata tidak berlangsung lama. Setelah kurang lebih 20 tahun beroperasi di Bes, sebuah insiden terjadi di Januari tahun 1993. Kecelakaan tersebut terjadi di salah satu atraksi seluncur air. Nah, korban ini diketahui seorang pria berumur 27 tahun berkebangsaan perwarganegaraan Singapura. Jadi, yang kecelakaan di seluncur air ini adalah seorang pria. Nah, beberapa media juga menyebutkan bahwa ada dua perbedaan nih. Ada beberapa media yang menyebutkan bahwa korban tersebut meninggal dunia di tempat, sementara ada beberapa media juga yang menyebutkan nih, Bes, bahwa korban waktu itu tidak sampai meninggal dunia tapi mengalami luka yang cukup parah. Jadi nih, Bes, ya, sampai saat ini terdapat perbedaan informasi nih mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada korban yang kecelakaan itu.
Tapi nih ya, terlepas dari perbedaan informasi tersebut nih, insiden itu tuh membuat Mimalen Park ini untuk sementara waktu ditutup bagi masyarakat umum. Nah, penutupan itu dilakukan untuk pihak pengelola dapat melakukan pemeriksaan dan juga memperbaiki sistem keamanan di sana, khususnya di area tempat kecelakaan itu terjadi. Dan ternyata nih, Bes, kejadian ini bukanlah satu-satunya masalah yang nantinya akan dihadapi oleh Mimalen. Setelah dilakukan berbagai perbaikan nih, Bes, Mimalen akhirnya nih kembali dibuka untuk umum. Namun nih, Bes, belum genap setahun Mimalen ini dibuka untuk umum, tepatnya pada Mei tahun 1994, terjadi musibah lain yang kembali menggemparkan masyarakat. Nah, jadi kali ini terjadi tanah longsor di dekat area kolam renang. Sehingga material longsoran itu berupa tanah dan juga lumpur kemudian masuk ke dalam kolam renang. Nah, akibat kejadian tersebut, akhirnya Mimalen ini kembali ditutup untuk sementara waktu untuk perbaikan. Nah, setelah itu berbagai pihak bahkan instansi pemerintah juga turun tangan mulai melakukan pemeriksaan dan bahkan penyelidikan terhadap kondisi Mimalen. Nah, beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain nih adalah sistem keamanan serta masalah lingkungan di kawasan Mimalen itu. Selama proses persidangan berlangsung juga nih, Bes, pihak pengadilan tuh nggak mengizinkan untuk Mimalen ini melanjutkan operasinya. Jadi benar-benar ditutup. Karena tidak dapat beroperasi lagi, akhirnya Mimalen Park ini jatuh bangkrut karena tidak mendapatkan pemasukan. Hingga pun kondisi Mimalen ini semakin sulitlah untuk dipertahankan. Hingga akhirnya, lama-kelamaan taman rekreasi yang pernah menjadi salah satu tempat yang sangat populer ditutup secara permanen pada tanggal 1 Januari tahun 1995. Namun, ada pula versi lain yang menyebutkan alasan kenapa sih Mimalen Park ini sampai harus ditutup secara permanen. Disebutkan nih, Bes, bahwa penutupan permanen bukan semata-mata disebabkan oleh berbagai masalah ataupun insiden yang pernah terjadi di kawasan itu. Namun nih, Bes, pihak manajemen Mimalen tersebut telah menyerahkan atau mengalokasikan lahan tersebut untuk rencana pembangunan lapangan golf dan juga kondominium. Akan tetapi, rencana pembangunan tersebut ternyata tidak terrealisasi. Ternyata alasan di balik hal itu tuh nggak ada yang tahu karena informasi mengenai hal tersebut itu tidak terlalu banyaklah dikeluarkan di publik. Jadi yang tahu itu hanyalah bagian pihak manajemen dari Mimalen itu sendiri. Dan sejak saat itulah kawasan Mimalen ini perlahan mulai ditinggalkan. Menurut laporan The Straits Times pada tahun 2011 nih, Bes, ada dua perusahaan yang berencana mengembangkan tempat tersebut nih. Ada sekitar 131 hektar lah. Rencananya, kawasan tersebut nih akan diubah menjadi sebuah proyek perumahan. Perumahan ini perumahan mewah ya, dengan konsep nyatu dengan alam. Nantinya, penghuni bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah, kayak danau dan bahkan lembah dengan harga rumah yang saat itu diperkirakan mencapai 500.000 ringgit Malaysia. Namun ternyata lagi-lagi rencana tersebut tidak pernah terrealisasi. Hingga pada tahun 2015 nih, Bes, akhirnya proyek itu dibatalkan tanpa ada penjelasan yang memang benar-benar jelas gitu mengenai kenapa dibatalin. Sejak ke saat itulah kawasan Mimalen ini semakin ditinggalkan. Dan akhirnya saat ini bangunan-bangunan yang dahulu nih dipenuhi oleh pengunjung kini perlahan mulai rusak dan bahkan tertutup oleh lebatnya pepohonan dan juga semak belukar. Replika hewan-hewan prasejarah yang dulu ada di tempat itu dan bahkan menjadi salah satu daya tarik lah di tempat tersebut, sebagian besar sudah tertutup dan bahkan ditumbuhi oleh tumbuhan liar. Bahkan danau yang dulu terlihat indah juga mengalami perubahan. Airnya menjadi keruh dan bahkan kawasan di sekitarnya ini dipenuhi oleh vegetasi liar. Bahkan di Bes katanya pernah muncul laporan mengenai keberadaan satwa liar di kawasan tersebut. Bahkan konon kabarnya ada seekor harimau yang pernah terlihat di kawasan tersebut. Jadi Mimalen ini kembali ke habitatnya seperti awal. Yang dimana awalnya kan tempat ini memang di hutan, terus ditebang, terus dibangun nih buat wisata. Karena lama sudah terbengkalai, akhirnya tempat tersebut kembali nih ke setelan awal, yaitu menjadi hutan. Meski sudah lama terbengkalai dan bahkan ditutup untuk umum, ada juga yang datang karena penasaran, pengen ngeliat langsung sisa-sisa bangunan Mimalen ini. Sementara ada juga yang datang karena ingin mencari setan
karena banyaknya cerita-cerita mistis yang tersebar setelah tempat itu tuh sudah tidak dipakai lagi. Namun tidak semuanya datang untuk mencari sesuatu yang menyeramkan, Bes. Ada juga yang datang memang dia tuh bekas bekerja, pernah bekerja di sana tuh. Dia datang untuk bernostalgia dan ingin melihat kondisi tempat yang dahulunya tempat dia mencari nafkah. Nah, itu dia sedikit gambaran mengenai sejarah dan juga bagaimana kondisi Mimalen ini setelah ditinggalkan. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa cerita-cerita mistis yang memang katanya konon mereka tuh sering mendengar bunyi-bunyi dah di sana. Nah, sebenarnya cerita serem seperti apa sih yang beredar mengenai bekas kawasan Mimalen ini? Jadi, suasana Mimalen ini yang kini jauh berbeda dari masa kejayaannya, bangunan yang sudah terbengkalai dan bahkan pohon-pohonan yang semakin lebat, serta suasana yang sunyi dan bahkan gelap. Tentunya bakal menarik perhatian orang-orang yang penasaran dengan cerita-cerita mistis di tempat itu. Bahkan nih, Bes, ada beberapa orang yang datang secara khusus untuk membuktikan apakah nih benar di Mimalen itu berubah menjadi tempat yang sangat angker. Tapi setelah aku coba mencari berbagai cerita tentang ini, ternyata tidak banyak sumber yang menceritakan pengalaman mistis mereka di Mimalen ini sendiri. Kebanyakan hanya berupa cerita-cerita singkat yang beredar dari satu orang ke orang lainnya. Misalnya, ada cerita seseorang mengaku pernah melihat sosok pria tanpa kepala di kawasan tersebut. Ada juga cerita mengenai suara-suara aneh yang sering terdengar di sana, terutama nih mulai sore hari hingga malam hari. Ada juga cerita dari beberapa sekelompok remaja yang memang mereka ke sana untuk mencari ataupun membuktikan hal-hal mistis. Saat mereka berada di sebuah danau buatan Mimalen itu sendiri, mereka mengaku mendengar ada suara perempuan lagi bernyanyi. Tetapi ada juga yang ke sana katanya memang tidak pernah mendengar sesuatu yang aneh gitu di sana. Bahkan selama dia penelusuran di sana, dia tidak pernah mendengarkan hal-hal yang menurut dia itu aneh gitu. Jadi nih, Bes, kalau diperhatikan, cerita mengenai Mimalen itu sendiri ternyata memang terbagi menjadi dua sisi. Di sisi lain ada orang yang memang tidak pernah merasakan apapun di sana, tapi di sisi lain ada orang yang ngerasain ada sesuatu yang aneh, bahkan mendengar suara-suara yang seharusnya mereka tidak dengar. Karena satu hal yang pasti nih, Bes, Mimalen ini sendiri memang berada di kawasan yang dikelilingi hutan yang sudah lama terbengkalai. Tapi, apakah memang benar ada sesuatu yang tidak terlihat di sana? Ataukah memang semua itu hanyalah sebuah efek dari suasana ataupun tempat yang memang sudah lama ditinggalkan? Jadi menurut kalian gimana, Bes? Bisa tuliskan di kolom komentar. Ataukah kalian pernah mencari hal-hal mistis di sana? Boleh ceritakan pengalamannya di bawah. Yang pada akhirnya nih, Bes, kita tuh tidak akan pernah benar-benar tahu apakah Mimalen ini sedang menyimpan sesuatu yang mistis atau semua cerita tersebut hanyalah berkembang karena suasananya memang sunyi dan terbengkalai dan juga menyeramkan. Yang jelas puluhan tahun setelah ditinggalkan nih, Bes, ya, Mimalen ini masih menyisakan banyak banget misteri yang belum terjawab. Kalau menurut kalian nih, Bes, Mimalen ini benar-benar angker atau emang hanya sekedar legenda karena tempatnya emang terbengkalai dan sudah ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan liar. Jadi pendapat kalian bisa tuliskan kolom komentar di bawah. Nah, Bes, itu dia salah satu tempat ataupun wahana yang sudah tidak terpakai sebenarnya di Indonesia juga ada sih kalau nggak salah di mana ya, Semarang apa di mana gitu. Pokoknya ada satu tempat wisata yang dulunya sangat populer karena sudah tidak beroperasi, akhirnya tempat tersebut menjadi sangat-sangat angker. Nah, Bes, jadi itu dia video kali ini dan pokoknya kalau misalnya kalian belum subscribe bisa subscribe channel ini dan nantikan video-videoku berikutnya dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita terbaru dari aku. Kalau misalnya kalian pengen request cerita apa yang bakal aku bawain, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas supportnya juga dan see you in the next video. Bye bye.